Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 22. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Jania Satuwo, yang kedua ada Jerry Widi, yang ketiga ada Rilna Lumintang, dan yang keempat saya sendiri, Kunci Victoria Londa. Nah, untuk materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian pajak penghasilan pasal 22, yang kedua ada kegiatan ekspor dan impor, yang ketiga ada pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah, yang keempat pembelian barang oleh badan usaha tertentu, yang kelima penjual hasil produksi industri tertentu, yang keenam penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas, yang ketujuh penjualan kendaraan bermotor, yang ke-8 pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor, yang ke-9 pembelian komoditas barang, yang ke-10 penjualan emas, yang ke-11 penjualan barang yang tergolong sangat mewah, yang ke-12 pengecualian pemungutan pajak penghasilan pasal 22, dan yang ke-13 sifat pemungutan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi-materi berikutnya, kita harus ketahui dulu apa sih itu pajak penghasilan pasal 22. Nah, pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, dan wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat bebas. Nah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu kegiatan impor dan ekspor, objek dan tarif pajak penghasilan pasal 22 atas impor. Yang pertama, barang tertentu dilihat dari lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 PMK-010/2017 dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor. Yang kedua, barang tertentu lainnya dilihat dari lampiran 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 PMK-010/2017 dikenakan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 7,5%. Yang ketiga, kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor atau API. Yang keempat, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor dikenakan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kelima, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak menggunakan angka pengenal impor dikenakan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang keenam, barang yang tidak dikuasai dikenakan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu Cost Insurance Freight atau CIF ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Atas komoditas lambang batubara, mineral, logam, dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif atau harmonized system dilihat lampiran 4 Romawi PMK nomor 43/PMK.010/2017 oleh eksportir dikenakan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang. Nah, dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah ekspor dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya. Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor adalah nilai free on board yang tercantum pada pemberitahuan pabean ekspor, termasuk pemberitahuan pabean ekspor yang nilai ekspornya telah dibetulkan. Pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Nah, pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean dan impor. Nah, sama seperti sebelumnya, pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, kita masuk dalam materi selanjutnya yaitu pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Objek dan tarif pajak penghasilan pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh yang pertama bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Yang kedua, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Yang ketiga, bendahara pengeluaran mekanisme uang persediaan atau UP. Dikenakan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Nah, pemungut pajak penghasilan pasal 22 yakni bendaharawan, KPA, dan pejabat penerbit surat perintah membayar. Pada saat terutang, pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah akan dipungut pada saat pembayaran. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Pembelian barang oleh badan usaha tertentu. Objek dan tarif PPh pasal 22. Yang pertama, badan usaha milik negara yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, badan usaha dan badan usaha milik negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara. Dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara pada saat terutang akan dipungut pada saat pembayaran oleh BUMN dan sebagai pemungut. Pemungut pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setor pajak. Baik, kita masuk pada penjualan hasil produk industri tertentu. Objek dan tarif PPh pasal 22 yaitu yang pertama penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%, yang kedua penjualan kertas sebesar 0,1%, yang ketiga penjualan baja sebesar 0,3%, yang keempat penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih tidak termasuk alat berat sebesar 0,45%, yang kelima penjualan semua jenis obat sebesar 0,3%. Pemungut
PPh Pasal 22, yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi serta dipungut pada saat penjualan. Pemungutan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Selanjutnya, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Objek dan tarif PPh Pasal 22 yaitu yang pertama, bahan bakar sebesar 0,3% dari penjualan, yang kedua, bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai, yang ketiga, pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Pemungut PPh Pasal 22 yaitu produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Pada saat terutang, pajak penghasilan Pasal 22 akan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Sekarang kita masuk dalam penjualan kendaraan bermotor. Objek dan tarif pajak penghasilan Pasal 22. Yang pertama, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM atau agen pemegang merek APM dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat dikenakan pajak penghasilan Pasal 22 sebesar 0,45% dari pasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang kedua, pemungut pajak yaitu agen tunggal merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan pajak penghasilan Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan. Kita masuk dalam pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor. Objek dan tarif pajak penghasilan Pasal 22 yang pertama, atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur dikenakan pajak penghasilan Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Pemungut PPh Pasal 22 yaitu badan usaha atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Sekarang kita masuk dalam pembelian komoditas tambang. Yang pertama, atas pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau bahan usaha dikenakan pajak penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang kedua, pemungut usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Materi berikutnya, penjualan emas, objek dan tarif PPh Pasal 22. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan. Pemungut yaitu badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah, objek dan tarif PPh Pasal 22. 1. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. 2. Kapal pesiar dan sejenisnya. Yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 30 miliar rupiah atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Keempat, apartemen dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 30 miliar rupiah atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Yang kelima, kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar rupiah atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Keenam, kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 miliar rupiah atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1% dari harga jual tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
atas barang sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan 4. PPh pasal 22 sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. PPN dan PPNBM dikenakan atas barang sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, 5, dan 6. Berikutnya, pengecualian pemungutan PPh pasal 22. 1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk yaitu badan internasional, barang kiriman hadiah untuk keperluan sosial dan umum, barang pindahan, dan lain-lain. Yang ketiga, impor kembali yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali ke dalam kualitas yang sama. Keempat, pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan, pemerintah, BUMN, dan badan usaha tertentu. Kelima, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasi sekolah atau BOS. Sifat pemungutan. Pada dasarnya, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Khusus pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur atau agen bersifat final. Besarnya PPh pasal 22 yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP.